Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali bersama Ibu Nurul. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 3, pembelajaran ke-1, lingkungan sekolahku. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar dilancarkan dalam belajar dan dimudahkan untuk memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau kalian sudah siap, mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak, sekolah Lani memiliki halaman luas. Banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bagaimana keadaan sekolahmu? Apakah sekolah kalian juga bersih, sehat, dan asri seperti sekolahnya Lani? Nah, di sekolahnya Lani itu banyak pohon di halaman sekolahnya, dan warga sekolahnya juga suka menjaga kebersihannya, sehingga sekolahnya Lani itu bersih, sehat, dan asri. Nah, sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah ya, dengan menjaga kebersihannya, membuang sampah pada tempatnya. Jika kalian lakukan semua itu, maka sekolah kalian akan bersih dan nyaman. Nah, di sini ada teks bacaan yang berjudul Sekolahku Bersih dan Sehat. Kita baca bersama-sama ya. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini merupakan cerita sekolahnya Lani. Di sekolahnya itu bersih dan nyaman. Banyak pohon dan lingkungannya terawat, selalu bersihkan. Dan juga gurunya pun selalu mengingatkan bahwa jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Nah, kita juga harus meniru sekolahnya Lani ya. Selalu membuang sampah di tempatnya agar lingkungan sekolahnya bersih, terjaga, dan nyaman di dalamnya. Nah, dari teks bacaan yang sudah kita baca tadi, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya. Pertanyaan yang pertama, apa judul bacaan tersebut? Ya, benar. Cerita tersebut berjudul Sekolahku Bersih dan Sehat. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Ya, sekolahnya bersih, sehat, dan asri. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya kalian jawab sendiri ya. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami teks bacaan yang sudah kalian baca tadi. Nah, untuk pertanyaan ketiga, mengapa udara di sekolah segar? Pertanyaan keempat, siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Pertanyaan kelima, apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih? Nah, kalian jawab ya di buku kalian masing-masing.
Jika kalian mempunyai buku tema 6, kalian jawab pertanyaannya di halaman 82. Jika kalian tidak mempunyai buku tema 6, kalian jawab di buku tugas ya. Selanjutnya, perhatikan kembali cerita yang sudah kalian baca tadi. Nah, pada cerita tersebut terdapat kalimat ungkapan perintah. Nah, kalimat perintah itu apa ya? Kalimat perintah itu adalah kalimat yang diucapkan untuk meminta atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi kalimat perintah itu meminta atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, contoh kalimat perintah dari teks bacaan yang sudah kalian baca tadi adalah buanglah sampah di tempatnya. Nah, itu merupakan kalimat perintah untuk membuang sampah pada tempatnya. Contoh lainnya seperti letakkanlah sepatumu di rak sepatu, atau masukkan bukumu ke dalam tas, masukkan air ke dalam ember, berdoalah sebelum belajar. Nah, itu merupakan beberapa contoh kalimat perintah. Apakah kalian sudah paham sampai sini? Nah, jika kalian sudah paham, di sini Ibu mempunyai beberapa kalimat. Kalian tentukan ya, apakah kalimat ini merupakan kalimat perintah? Jika kalimat perintah, kalian beri tanda centang ya. Berikut ini kalimat-kalimatnya. Nah, kalimat pertama kita bacakan ya. Bu guru sedang mengajar di kelas. Apakah itu merupakan kalimat perintah? Bukan ya, ini bukan merupakan kalimat perintah. Nah, yang nomor kedua kita baca. Buanglah sampah di tempat sampah. Apakah itu merupakan kalimat perintah? Ya, betul. Ini merupakan kalimat perintah. Di sini meminta kita untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Lalu nomor ketiga, anak-anak bermain di halaman sekolah. Apakah itu merupakan kalimat perintah? Bukan ya, ini bukan kalimat perintah. Lalu yang nomor 4, kita bacakan, letakkan sepatumu di rak sepatu. Apakah itu merupakan kalimat perintah? Ya, ini merupakan kalimat perintah. Di sini kita diminta untuk meletakkan sepatu di rak sepatu ya. Nah, sekarang nomor terakhir. Jagalah kebersihan sekolahmu. Apakah ini merupakan kalimat perintah? Ya, jelas di sini kita diminta untuk menjaga kebersihan sekolah ya. Jadi ini merupakan kalimat perintah. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini Siti dan teman-temannya sedang membersihkan kelas ya, agar kelasnya menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi. Nah, pajangan-pajangan kelas itu seperti pada gambar tersebut di sini ada pajangan foto presiden dan wakil presiden. Nah, di sini juga ada gambar burung Garuda sebagai simbol negara kita ya anak-anak. Nah, itu merupakan pajangan-pajangan yang sering kita lihat di kelas ya. Nah, pajangan membuat kelas jadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas adalah burung Garuda Pancasila.
Nah, yang ini burung Garuda Pancasila ya anak-anak. Garuda Pancasila membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Nah, apakah kalian masih ingat bunyi sila-sila Pancasila? Sila-sila Pancasila itu ada 5. Apakah kalian masih mengingatnya? Nah, pada tema sebelumnya, kamu sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan kedua serta lambangnya. Bunyi sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Nah, di sini ada gambar burung Garuda ya. Nah, ini lambang sila ke-1 yaitu bintang. Sedangkan sila kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya yaitu rantai. Ini merupakan lambang sila kedua. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ketiga dan lambangnya ya anak-anak. Kita perhatikan baik-baik ya. Nah, apakah kalian masih mengingat bunyi sila ketiga? Berikut ini, yang manakah bunyi sila-sila Pancasila berikut yang merupakan bunyi sila ketiga? Coba kalian perhatikan ya. Di sini yang mana yang merupakan bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, betul. Yang ini adalah bunyi dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sekarang susunlah potongan-potongan gambar berikut ini ya. Jika kamu benar menyusunnya, maka potongan-potongan gambar tersebut akan membentuk lambang sila ketiga. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa potongan gambar. Ibu akan menyusun yang pertama nih, seperti ini. Digeser-geser ya. Potongan gambar tersebut jika kalian mempunyai potongannya, kalian bisa menyusunnya seperti ini ya. Nah, jika kalian susun akan membentuk lambang sila ketiga. Penasaran kan gambarnya apa? Nah, setelah tersusun, kita menjadi tahu bahwa lambang atau simbol dari sila Pancasila ketiga yaitu pohon beringin. Pajangan-pajangan akan memperindah kelas anak-anak. Kita bisa memajang hasil-hasil karya kita di kelas. Seperti misalnya nih, karya yang sudah kalian buat itu sebelumnya, di tema sebelumnya kita pernah membuat karya, membuat bingkai ya anak-anak. Bingkai dari telur bisa dipajang di kelas kita. Nah, lalu membuat kolase juga itu karya-karyanya bisa dipajang di kelas juga. Nah, di bawah ini juga ada beberapa contoh karya yang bisa dipajang di kelas ya anak-anak. Seperti contohnya nih. Nah, ini merupakan bentuk karya 3 dimensi dari tanah liat. Nah, tanah liat tersebut dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Seperti gambar ini. Ini merupakan bentuk daun dari tanah liat. Nah, berikut urutan cara membuatnya ya anak-anak. Yang pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Nah, tanah liat itu bentuknya seperti ini ya aslinya anak-anak. Nanti akan dibuat menjadi berbagai bentuk sesuai keinginan kalian. Nah, yang kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh.
Nah, seperti gambar di bawah ini anak-anak. Ini yang berbentuk kotak ini merupakan cetakannya. Di tengah-tengahnya itu merupakan bentuknya, bentuk cetakannya. Kalian masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakannya ini sampai penuh ya anak-anak. Nah, yang ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakannya seperti gambar di bawah ini. Nah, seperti ini. Dilepaskan cetakannya. Setelah dilepaskan, langkah selanjutnya yaitu keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar ya. Seperti gambar berikut. Ini dijemur sampai kering. Nah, untuk sementara hasil cetakanmu selesai. Nah, biarkan sampai hasil cetakan tersebut kering ya. Setelah kering, hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas. Kelas pun menjadi semakin indah. Kelas yang bersih dan indah meningkatkan semangat belajar ya. Mari kita jaga kebersihan dan kerapian kelas dan sekolah kita ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Ibu berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.